Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 termodinamika yang beranggotakan Indah Alfiah Nur, Laila Nur Seca Hersha, Rima Fatimah, Septi Sabella Miranti, dan Zuantika Anggraini. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan mengenai perpindahan kalor. Adapun pokok bahasan pada perpindahan kalor yaitu yang pertama kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Energi mewujudkan keadaan di mana jumlah energi yang dipindahkan antara manusia persekitarannya mencapai keseimbangan secara termal. Dari Wheeler dan Yole 1961. Terdapat dua bentuk kalor yaitu kalor sensibel dan kalor laten. Kalor sensibel adalah kalor yang dapat dirasakan oleh indera. Kemudian kalor laten adalah energi termal yang terlibat dalam perubahan keadaan sebuah benda tanpa perubahan temperatur. Contohnya, perubahan dari padat ke cair atau cair ke padat. Satuan dari kalor yaitu joule atau J. 1 kilojoule itu sama dengan 1000 joule, 1 kalori sama dengan 4,2 joule, atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Adapun pengaruh kalor terhadap suhu zat yaitu yang pertama, jika suatu zat menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Jika suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi ialah suatu perpindahan kalor atau panas yang melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara tersebut. Perpindahan kalor dengan cara konduksi pada umumnya terjadi pada benda-benda padat yang berbahan logam. Beberapa zat atau benda berdasarkan daya hantar panas dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama konduktor, isolator, dan semikonduktor. Apa itu konduktor? Konduktor adalah penghantar panas yang baik, contohnya itu semua jenis logam. Kemudian isolator adalah penghantar panas yang buruk. Isolator juga bisa disebut sebagai penyekat, karena bisa meredam panas, contohnya itu plastik, kayu, kain, dan gabus. Kemudian semikonduktor itu adalah suatu zat yang sifatnya setengah konduktor juga setengah isolator. Contohnya gelas dan ebonit. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi kalor yaitu yang pertama, konduktivitas termal zat atau K, luas permukaan atau A, perbedaan suhu antara kedua permukaan atau delta T, jarak antara kedua permukaan atau L. Kemudian dirumuskan menjadi H besar sama dengan K kali A kali delta T per L. Perlu diketahui juga bahwa H besar itu sama dengan jumlah kalor yang merambat per satuan waktu. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pada saat mengaduk teh panas, maka jika menggunakan sendok aluminium untuk mengaduknya, tentu sendok tersebut akan ikut panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor atau panas bisa berpindah dari teh yang panas menuju ke ujung sendok aluminium yang dipegang. Kemudian yang kedua, jika kita memanaskan ujung batang besi di atas nyala api, maka ujung besi yang kita pegang lama-kelamaan pasti akan ikut panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor atau panas dapat berpindah dari satu ujung besi yang dipanaskan menuju ke satu ujung besi yang sedang kita pegang. Perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi ialah proses perpindahan kalor di mana kalor itu ditransfer dengan partikel-partikel dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau di konduksi itu melibatkan partikel-partikel yang berdekatan dan bertumbukan, di konveksi melibatkan pergerakan molekul yang jaraknya besar. Rambatan kalor konveksi terjadi pada fluida atau zat alir seperti zat cair dan zat gas. Zat cair dan gas itu umumnya bukan penghantar kalor, tapi dapat mentransfer kalor cukup cepat dengan konveksi. Konveksi pada zat cair. Jadi pada gambar di samping menunjukkan bahwa sejumlah air di dalam panci yang dipanaskan, arus konveksi terjadi karena perbedaan kalor. Pada air yang dipanaskan, partikel-partikel air pada dasar gelas panci menerima kalor lebih dulu sehingga menjadi panas dan suhunya naik. Partikel yang suhunya naik atau tinggi akan bergerak ke atas karena massa jenisnya itu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis partikel yang suhunya lebih rendah. Sedang partikel yang suhunya rendah akan turun dan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh air panas yang naik tersebut.
Jadi nanti itu gerakannya memutar. Jadi yang panas yang di bawah itu ke atas, yang atas ke bawah. Konveksi air banyak dimanfaatkan dalam pembuatan sistem aliran air panas di hotel, apartemen atau perusahaan-perusahaan besar. Konveksi pada zat gas. Di samping terdapat asap di atas cerobong yang tidak dipanaskan akan bergerak turun ke dalam kotak, lalu mengalir ke atas lilin dan keluar lagi melalui cerobong yang dipanaskan. Terjadi karena udara di dalam kotak yang terkena panas lilin memiliki massa jenis yang kecil, sehingga udara akan terangkat ke atas melalui cerobong yang dipanaskan. Sedangkan massa jenis asap yang lebih besar sehingga akan bergerak turun masuk ke dalam kotak. Macam-macam perpindahan konveksi. Ada yang secara alami dan secara paksa. Yang secara alami adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut akibat perbedaan massa jenis. Contohnya, pemanasan air panas, arus samudra yang hangat atau dingin, angin, dan lain-lain. Kemudian yang secara paksa itu adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut akibat dari suatu paksaan terhadap partikel yang bersuhu tinggi tersebut. Contohnya itu mesin mobil, AC, dan kulkas. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konveksi kalor yaitu yang pertama, jumlah kalor yang berpindah tiap satuan waktu atau H besar, koefisien konveksi termal atau H kecil, luas permukaan atau A, perbedaan suhu antara kedua permukaan. Kemudian dapat dirumuskan menjadi H besar sama dengan H kecil kali A kali delta T. Contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari itu ada saat memasak air. Jadi, pada saat memasak air, di mana air itu akan terlihat naik turun. Itu terjadi karena air bagian bawah akan panas terlebih dahulu dan akan menjadi lebih ringan, sehingga akan berpindah ke atas. Kemudian yang kedua itu sistem ventilasi rumah. Jadi udara panas yang ada di dalam rumah akan bergerak naik dan keluar melalui ventilasi. Tempat yang ditinggalkan akan diisi oleh udara dingin melalui ventilasi yang lain, sehingga udara di dalam rumah lebih segar. Kemudian yang ketiga itu cerobong asap pabrik. Jadi pada pabrik-pabrik, udara di sekitar tungku pemanas suhunya lebih tinggi daripada udara luar. Sehingga asap pabrik yang massa jenisnya lebih kecil dari udara luar akan bergerak naik melalui cerobong asap. Kemudian angin laut dan angin darat. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Udara di daratan memuai, sehingga massa jenisnya mengecil dan bergerak naik ke atas. Tempat yang ditinggalkan akan diisi oleh udara dingin dari laut, maka terjadilah angin laut. Sebaliknya, pada malam hari, daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Udara di atas laut itu memuai, massa jenisnya mengecil dan bergerak ke atas. Tempat yang ditinggalkan akan diisi oleh udara dingin dari angin darat, maka terjadilah angin darat. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi ialah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara atau perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Artinya, perpindahan panas yang terjadi tidak memerlukan perantara untuk sampai benda lain. Perpindahan kalor dengan cara radiasi sedikit berbeda dibandingkan dengan konduksi dan konveksi. Jadi, kalau pada konduksi dan konveksi itu terjadi ketika benda-benda memiliki perbedaan suhu dan saling bersentuhan. Kalau radiasi itu terjadi tanpa adanya sentuhan. Laju perpindahan kalor termal yang dipancarkan dengan cara radiasi oleh suatu benda secara empiris itu ditemukan oleh Joseph Stephen di tahun 1879. Stephen mengemukakan bahwa laju perpindahan kalor termal yang dipancarkan secara radiasi oleh suatu benda sebanding dengan luas permukaan pada benda dan pangkat 4 suhu absolutnya. Hasil empiris diturunkan dengan teoritis oleh Ludwig Boltzmann di tahun 1884 yang dikenal dengan hukum Stefan-Boltzmann yang bisa dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. P atau daya yang diradiasikan sama dengan emisivitas suatu benda dikalikan konstanta Stefan
kali A atau luas benda, kemudian dikali T atau suhu mutlak pangkat 4. Dengan catatan, nilai emisivitas E sebuah benda tergantung dengan warna permukaan suatu benda tersebut. Permukaan sebuah benda yang berwarna hitam sempurna, itu nilai E-nya itu 1. Tapi untuk suatu benda yang warnanya putih sempurna, nilai E-nya 0. Jadi nilai emisivitas E secara umum adalah E lebih dari 0 kurang dari 1. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, perpindahan panas matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara. Yang kedua, ketika menjemur pakaian basah di bawah panas matahari, maka pakaian akan kering. Yang ketiga, badan akan terasa hangat ketika kita itu berada di dekat api unggun. Ya, sekian, terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.